Silakan. Insyaallah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida ma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, barakallahu fikum ya, sudah menempatkan hadir di pertemuan ini untuk mendengarkan sebuah artikel yang saya buat, walaupun ini sangat sederhana ya, dan masih banyak kekurangannya, butuh bantuan dari teman-teman semuanya. Di sini judulnya adalah metode pemikiran Mustafa Al-A'zami tentang metode kritik mutaqaddimin di dalam buku Manhaj An-Naqdi Indal Muhadditsin Nash'atuhu wa Tarikhu. Yang dimana tema ini sekiranya dari Bu Dadah juga, dan saya tinggal tambahkan di dalam kitab ini biar tidak terlalu menyebar dari kitab mana atau dari pembahasan. Mungkin kemudian pendahuluan perkembangan ilmu hadis di era sekarang sudah sangat maju, bahkan ada aplikasi untuk mencari hadis seperti Jawamil Kalim ataupun Mukhtasar Syamilah. Dan juga orang-orang barat sampai tertarik untuk menelusuri ilmu hadis ini. Nah, seperti Ignaz, juga Snok, dan juga Gustav, terus juga yang lainnya. Dengan adanya ini, banyak di antara orientalis tersebut mencela metode ulama terdahulu atau ulama mutaqaddimin seperti ini beliau ya, seperti Weil sampai pada kesimpulan bahwa semua hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari tidak dapat diterima. Berbeda dengan Weil, Sistrok dan Muir dan Reinhardt meyakini hadis yang telah terkodifikasikan sebagiannya otentik. Sedangkan Profesor Dr. Muhammad Mustafa Al-A'zami menulis kitab untuk menjelaskan bagaimana metode di dalam mengkritik di sisi ulama hadis, ulama hadis yang terdahulu ataupun ulama hadis yang baru, yang berjudul dari kitabnya Manhaj An-Naqdi Indal Muhadditsin Nash'atuhu wa Tarikhu. Penulis akan menjelaskan bagaimana metode Profesor Dr. Muhammad Mustafa di dalam menjelaskan metode ulama dahulu tentang kritik hadis. Dan sejumlah pakar telah melakukan penelitian tentang Profesor Muhammad Mustafa, sebagaimana dalam tinjauan pustaka ini, antara lainnya adalah Ijad Miko. Beliau menjelaskan tentang sejarah orientalis pada masa-masa pertama dan perjuangan antara dunia barat Nasrani abad pertengahan dengan dunia timur Islam, baik dalam keagamaan maupun ideologi. Kemudian yang kedua, Marsa Arif. Tulisan ini membahas tentang Mustafa Al-A'zami yang selama ini mengkaji pertumbuhan dan perkembangan sanad. Ia menilai sanad bertentangan dengan pendapat menilai sanad bertentangan dengan pendapatnya Scholz. Sebab penggunaan sanad mulai dilakukan pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan kata para orientalis itu dilakukan setelah abad kedua. Maaf, Fikri share di grup itunya. Fikri, maaf. Share di grup juga. Materi di share di grup. Oh iya, Bu. Dah. Ya, tadi saya sudah share ke Ibu. Sebentar, Bu ya. Oh, Ibu belum ini, belum apa tuh artinya? Belum masuk. Share. Ya, aduh.
Nah, kemudian kita lanjut. Di sini orientalis ini meyakini bahwa penilaian sanad yang dilakukan oleh para ulama terdahulu itu tidak kurang otentik lah dengan apa yang dilakukan, karena katanya sanad itu baru ada setelah wafatnya Utsman atau setelah di abad 100-an. Kemudian tentunya kita tahu ya bahwa sanad itu sudah ada sejak wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, permasalahan sanad tersebut. Maka di sini Mustafa Al-Ghazali menjelaskan tentang permasalahan tersebut di dalam artikelnya Maksa. Tapi beliau tidak menjelaskan tentang apa yang kita bahas di pembahasan ini. Kemudian yang ketiga dari Ginting Ernawati Beru, beliau memberikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitiannya yang berjudul Pemikiran Muhammad Mustafa Al-A'zami tentang penulisan hadis dan jawab terhadap kritik orientalis tentang keautentikan hadis. Nah, juga di sini beliau membahas tentang hal tersebut, dan sedikit berbeda juga dengan pembahasan yang kita bahas, karena tentang metode ulama mutaqaddimin di dalam kritik hadis. Nah, berdasarkan pemaparan di atas, maka formula penelitian ini kurang lebih seperti ini. Terdapat pendapat Profesor Muhammad Mustafa Al-Ghazali tentang metode kritik ulama terdahulu di dalam kitabnya. Kemudian pertanyaan utama, bagaimana Profesor Muhammad Mustafa Al-Ghazali berpendapat tentang metode kritik ulama terdahulu di dalam kitabnya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pendapat Profesor Dr. Muhammad Mustafa Al-Ghazali tentang metode kritik ulama terdahulu di dalam kitabnya. Dan juga ini termasuk dengan penelitian secara pendekatan atau metode kualitatif atau studi pustaka. Nah, hasil pembahasan di sini sebelum masuk ke hal yang tadi, maka kita harus juga mengerti tentang bagaimana definisi-definisi yang berkaitan dengan kritik hadis. Yang sangat berkaitan dengan kritik hadis di sini ada beberapa yang kita masukkan seperti adalah atau adil. Maka adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia online, ya saya lihatnya di online. Kalau saya nggak punya bukunya, maka saya nggak cantumkan. Itu sangat berat, sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Dan sedangkan menurut bahasa Arab, apa yang didirikan dalam jiwa adalah bahwa itu lurus dan melewati dan melawan ketidakadilan menurut Ibnu Manzur di dalam kitab Lisanul Arab. Dan secara adil secara bahasa ketika disandingkan dengan manusia, maka artinya yang diridhai di dalam ucapannya dan hukumnya ataupun hikmahnya. Dan begitu juga yang dikatakan oleh Profesor Muhammad Mustafa Al-Ghazali dalam kitab ini. Di sini ada ayat wa ashidu zawai adlin minkum wa aqimus syahadata lillah, dan juga mimman tarbau minasyuhada. Di sini lagi dari sini menjelaskan bahwa saksi itu dari orang yang dicintai, yang diridhai oleh kita semuanya, ataupun yang disukai. Dan adapun secara terminologi disebutkan oleh Al-A'zami Muhammad Mustafa Al-A'zami, ya, yang dimana menukilkan dari perkataan Imam Suyuti di dalam kitab yang Tadribur Rawi, seorang muslim balik adil atau adalah itu adalah seorang muslim balik berakal dan selamat dari sebab-sebab kefasikan dan selamat dari sebab-sebab kerusakan dari kehormatannya. Jadi apa namanya, muru'ah. Tetapi bukan maksudnya seseorang tidak pernah berbuat dosa sama sekali secara nampak ataupun tersembunyi. Jadi bukan maksudnya dengan tarif ini, maksudnya apa Syekh Al-Ghazali ataupun Imam Suyuti menunjukkan bahwa orang yang adalah itu yang tidak pernah melakukan dosa sama sekali, mau secara nampak ataupun secara sembunyi. Karena kita pada dasarnya itu hanya menghukumi secara
zahir saja, bukan secara batin. Secara batin itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini yang termasuk kategori adil dalam pandangan Muhammad Zuhri, peneliti dari Yogyakarta, yaitu periwayatan setia mengamalkan agamanya, setia mengamalkan agama sesuai dengan pengetahuan yang dia dimilikinya. Periwayatan tidak pernah bohong, periwayat tidak pernah bohong, apalagi pembohong. Jadi menurut Muhammad Zuhri itu adalah demikian. Kemudian pembahasan yang selanjutnya lagi fasik. Fasik secara bahasa itu keluar, sebagaimana Syekh Mustafa menyebutkan, dan juga ada secara terminologi berbuat dosa seorang muslim, dosa besar ataupun dosa kecil. Dosa besar ataupun dosa kecil yang secara terus menerus, yang secara kontinu, maka itu bisa dikatakan orang tersebut fasik. Terus kemudian yang ketiga, dhabt. Dhabt diriwayatkan oleh periwayat yang dhabit. Dhabit artinya kuat hafalannya, baik secara kitabi, secara tulisan, ataupun secara qauli, maksudnya secara hafalan di dadanya dia, sodar. Kitabi berarti dari bukunya, dia itu sangat menjaga riwayat dari kitabnya, dia sangat mengikuti koreksi kepada kitabnya gurunya, supaya benar sama persis dengan apa yang ada di gurunya. Atau secara qauli itu dihafal. Kitabi maksudnya adalah hafal terhadap semua isi dan kandungan hadis serta mengetahui semua alur riwayatannya. Qauli artinya fasih dalam memaknai dan menyampaikan hadis-hadis secara baik dan benar dan dapat diterima. Atau juga biasa kita sebut itu dhabt sodar dengan dhabt kitab. Dhabt kitab itu yang dhabt permasalahan di kitab penulisan, dan juga di dalam sodar itu dalam masalah penghafalan. Kuat hafalannya dan bisa menyampaikan ketika diminta untuk menyampaikan hadis. Kemudian naqad ataupun kritik secara bahasa lawan dari bertempo. Misalnya nakdan ya, misalnya kita kalau jual beli kan riba, yang barangnya riba harus nakdan, harus di tempat, maka secara bahasa demikian. Membedakan dirham dan mengeluarkan yang palsu darinya. Menurut ulama ahli hadis, nakad berbeda dengan makna lughah. Nakad menurut ilmu hadis yang disebutkan juga oleh Syekh Mustafa adalah membedakan hadis yang sahih dari yang dhaif dan menghukumi rawi thiqah atau majruh. Majruh. Rawinya thiqah ataupun dia terjarah. Kemudian di sini ada pembahasan lagi, penggunaan adalah menurut ulama terdahulu ada sedikit perbedaan secara lafaz juga, dan di sini ada seperti Abdullah bin Mubarak menyebutkan bahwa adil itu jika seseorang bisa mengumpulkan 5 kriteria ini. Pertama, disaksikan oleh jamaah. Dia disaksikan baik oleh jamaah, para jamaah kaum muslimin. Kemudian tidak meminum khamr. Kemudian yang ketiga, tidak ada kecacatan di dalam agamanya. Kemudian yang keempat, tidak dusta. Dan yang kelima, tidak ada dalam akalnya gangguan. Kemudian menurut Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat tidak ada satu manusia yang aku ketahui diberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara tidak mencampurkan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salam. Maka cukup dikatakan orang yang adil jika kebanyakan dari dirinya ketaatan. Dan cukup dikatakan dia majruh jika kebanyakan dari dirinya maksiat. Jadi enggak dipastikan, enggak bisa kita ngomong orang adil itu yang enggak pernah berbuat maksiat seperti apa yang tadi kita katakan di awal. Ketika kebanyakan dia melakukan ketaatan, maka itu orang adil, dan kebanyakan melakukan maksiat, maka dia orang fasik ataupun orang maksiat. Orang yang berbuat maksiat. Itu menurut Imam
Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian menurut As-Salim Salimi, yaitu seorang yang menjalankan perintah yang wajib dan meninggalkan larangan yang haram, maka wajib menerima riwayat darinya dan juga persaksiannya, dikarenakan orang tersebut adalah orang yang adil. Jadi menurut beliau, ketika orang seorang yang melakukan ibadah sesuai dengan perintah yang wajib dan juga meninggalkan larangan yang haram, maka sudah boleh diambil, boleh wajib bahkan menerima, boleh kita menerima, wajib untuk menerima riwayat yang diriwayatkan oleh orang tersebut dan juga persaksian. Menurut Subki, jika seorang yang sudah tetap baginya keimanan, keadilannya, keimamannya, dan dia tetapnya orang imam dari kaum muslimin, dan juga keadilannya, dan banyak yang memujinya, maka dihukumi orang tersebut ada orang-orang yang adil. Orang yang adil, walaupun ada yang menjatuhkan karena sekedar taklid buta kepada mazhabnya atau hal yang lainnya. Seperti ada Imam Malik radhiyallahu anhu, pernah ada menjarah beliau, walaupun dijarah tapi Imam Malik sudah jelas keimamannya dan juga sudah jelas keadilannya, dan juga sangat banyak orang yang memuji Imam Malik, maka orang yang menjarah Imam Malik itu tidak dianggap perkataannya. Kemudian di sini ada beberapa contoh ulama terdahulu di dalam mengkritik hadis. Nah, di sini kita masukkan pertama kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang dimana pernah ditanya oleh seorang nenek, apakah saya mendapatkan harta warisan? Maka beliau menjawab, beliau tidak mendapatkan di dalam Al-Quran dan dalam hadis untuk pembagian waris bagi nenek tersebut. Maka kemudian Abu Bakar Siddiq berdiri dan bertanya kepada para sahabat Nabi SAW. Maka berdirilah Al-Mughirah dan berkata, saya pernah hadir ketika Rasulullah membagikan ataupun memberikan 1/6 dari harta warisan tersebut kepada seorang nenek. Maka Abu Bakar berkata, ingin menguatkan, apakah ada seorang yang bersamamu juga dengan kejadian tersebut, bersama dari kejadian tersebut? Maka Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu bersaksi bahwa beliau juga hadir dan berkata seperti perkataan Al-Mughirah radhiyallahu anhu. Nah, di sini Abu Bakar Siddiq tidak langsung misalnya menerima dari perkataan Al-Mughirah radhiyallahu anhu, karena beliau sudah memiliki sebuah dasar bahwa beliau tidak mendapatkan di dalam Al-Quran dan hadis. Maka ketika dikatakan oleh seorang sahabat Mughirah ketika itu, maka beliau mencari seorang satu lagi untuk bisa menguatkan apa yang ada di dalam sisi Mughirah. Maka ketika itu Muhammad bin Maslamah mulailah berkata bahwa beliau juga radhiyallahu anhu menghadiri kejadian tersebut. Dan di sini qadarullah, saya baru masukkan satu, niatnya sudah memasukkan beberapa kisah ataupun contoh dari para ulama kita, dari sahabat ataupun tabi'in ataupun dari ulama yang setelahnya, tapi karena waktunya mungkin nanti bisa diperbaiki di kemudian yang lanjutnya, bisa dimasukkan beberapa contoh-contoh tersebut. Kemudian cara kritik hadis menurut ulama terdahulu ini secara garis besarnya adalah menurut Syekh Mustafa Al-A'zami bahwa mengkritiknya para ulama itu seperti tarif yang tadi sudah dijelaskan tentang masalah nakad, tapi cara kritik di antara jenjang zaman itu berbeda di antara satu zaman dengan zaman lainnya. Di zaman Rasulullah SAW berbeda dengan zaman para sahabat, dan juga di zaman para sahabat berbeda dengan di zaman para tabi'in ataupun di zaman setelah para sahabat. Maka di zaman zaman Rasulullah SAW, maka mengkritik hadis dengan langsung bertanya kepada Rasulullah SAW, benar enggak ini? Sedangkan di zaman para sahabat Nabi SAW, maka di antara mereka mencari sahabat yang lainnya, bertanya dengan sahabat yang lainnya. Ketika sahabat yang lain sudah berkata iya, maka mereka sudah mencukupi, karena di tengah mereka berkata bahwa para sahabat sudah adil dan tidak ada yang majruh
apa yang terjarh, semuanya adil. Maka mereka seperti di sini Abu Hurairah yang selalu bertanya kepada Aisyah ketika menjelaskan hadis di Masjid Nabawi, "Ya sahibal hujrah, wahai orang yang ada di kamar, apakah engkau ada mengkritiku dengan hadis-hadis yang telah sampaikan?" Sering Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata demikian kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah berkata, ketika tidak ada maka tidak ada. Ketika ada maka Aisyah berkata mungkin ada. Dan juga apa yang dilakukan oleh sahabat yang lainnya seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang dimana ketika dengar pahala mengurus jenazah itu mendapatkan 1 qirat dan sampai selesai 2 qirat, maka Abdullah bin Umar datang ke Aisyah radhiyallahu anha bertanya, apakah benar hadis tersebut? Aisyah ketika itu berkata iya, maka berkatalah kita telah mensia-siakan qawarir ataupun mensia-siakan apa? Qawarir, mensia-siakan qirat-qirat yang ada. Dan untuk zaman setelah sahabat, maka di sini mulailah terjadi pengetatan di dalam permasalahan kritik hadis. Karena sudah mulai terjadi marak hadis-hadis palsu yang tersebar. Dan hadis-hadis palsu tersebar ini setelah terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka di sana banyak orang-orang yang memasukkan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu mulailah para ulama mulai lebih ketat di dalam permasalahan tersebut sampai Muhammad bin Sirin yang sering kita masyhur berkata, "Samulana rijalakum lamma waqa'al fitnah faqalu samulana rijalakum," ketika sudah terjadi fitnah yaitu terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka kita berkata para ulama, "Samulana rijalakum," tolong sebutkan kepada kami rijal-rijal kalian, sanad-sanad ataupun rawi-rawi yang menjelaskan hal tersebut. Dan juga sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas juga ketika terjadi fitnah setelah Maqtal Utsman, maka Abdullah bin Abbas juga sangat teliti untuk mendengar hadis dari seseorang yang ada. Bahkan ketika itu ada seorang masalah Bishr memberikan hadis kepada kepada Abdullah bin Abbas, maka Abdullah bin Abbas tidak terlalu menghiraukan hadis yang disampaikan karena sudah terjadi di zaman fitnah dan beliau sangat teliti kepada siapa saja yang beliau akan mengambil hadisnya. Mungkin itu sekaligus kesimpulannya yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan sebelum ditutup mungkin bisa ditambahkan ataupun dibantu untuk penelitian ataupun jurnal yang ada ataupun artikel yang ada. Mungkin bisa ada tambahan dari Ibu Dada atau dari teman-teman. Ya mungkin ada tambahan dari teman-teman. Ibu Dada. Ini Ibu emutnya nggak dibuka. Maaf.
Gimana Oh iya. kedengaran? Nggak ada yang ngasih tahu. Sudah Bu, sudah kedengaran. Alhamdulillah. Nggak kedengeran tadi, soalnya nggak tahu kalau ibu bicara. Lihat. Ya, terima kasih Fikri yang sudah presentasi hari ini. Walaupun Ibu sangat terjuluwetkan ya dengan tulisan kamu. Ya, jadi begini. Jadi kan ada metode penulisan, ada metodologi konten, itu harus diingat tuh magister tuh ya. Metode penulisan disepakati mau artikel makalah, artikel jurnal. Ya, mungkin Ibu kemarin menitik beratkan ke artikel jurnal. Prosentase tiap sub itu juga kan harus diperhatikan. Misalnya pendahuluan cukup 1 halaman. Ya, jadi pembaca diajak bahwa di pendahuluan itu ada latar belakang yang mendesak, perlu ada pemecahan. Penelitian ini kan penelitian genealogi ya, akan menampilkan sebuah karya dari seorang pakar. Ya. Sedangkan di sini tadi buku yang ditulis oleh beliau ini ya, Syekh Mustafa Al-A'zami ini belum diberikan penjelasan ke pembaca seperti apa buku manhaj tadi anak indah muhadis itu seperti apa ya. Nah, ini harus apa? Harus diberi penjelasan. Sistematika penulisannya seperti apa gitu ya. Untuk membuktikan ini adalah karya besar yang kontennya nanti adalah tentang kritik hadisnya. Jadi ada penjelasan tentang lahirnya buku ini, di dalamnya tentang apa gitu ya. Nah, jadi di pendahuluan itu harus latar belakangnya juga kan harus ini. Tidak boleh banyak mendongeng gitu ya. Kita di latar belakang menampilkan apa? Oh, jadi banyak keberatan dari pihak barat misalnya sarjana barat tadi tentang metode mutakadimin dalam mengkritik hadis. Nah, itu. Siapa aja tokohnya, apa pemikirannya, itu aja misalnya. Nah, salah satu tokoh yang muncul dari ulama mutakadimin tadi yang sangat concern tadi untuk menjawab atau memperkuat tadi tentang manhaj mutakadimin adalah salah satunya adalah Mustafa Al-A'zami. Itu harus tampil Mustafa Al-A'zaminya. Bukannya dalam satu buku. Jadi Mustafa Al-A'zami bukannya di buku ini saja, juga buku-buku lain yang sangat mendukung terhadap karya An-Naqd Indal Muhaddisinnya. Ya, jadi kelompok untuk minggu depan itu harus intensif ya. Bimbingan kemarin Ibu 3 hari HP-nya error. Jadi boleh lewat email nanti kita bimbingan supaya yang akan presentasi sudah di ACC Ibu. Kemudian tadi penulisan harus 1,5 ya. Kemudian berparagraf supaya jelas antar paragraf ini adalah loncat-loncat tidak ya. Ini Fikri kenapa tidak pakai paragraf? Oh, mana? Soalnya kemarin ngeliat contoh yang dikasih sama apa nih dosen Pak Dekan itu nggak paragraf Bu, jadi cuma enter ke bawah gini aja gitu. Kalau tidak mau berparagraf, coba di ini spasinya di apa antara paragraf satu dengan tidak ada tulisan yang tanpa paragraf. Hanya ada yang menjolok, ada yang lurus. Tapi kalau lurus, coba diberi jeda ya. Jadi kan ada seperti ini Bu ya, diberi jeda gini Bu. Iya, jadi kan seperti ini bukan Bu? Oh iya. Betul. Jadi ada jeda. Mungkin kalau yang jadi diberi jeda atau dikasih jorok Bu? Yang bagusnya. Ini dikasih jorok, jeda, Bu, ya? Kemudian juga setiap kalimat pertama setelah paragraf selanjutnya itu kan tadi menjorok juga, tinggal klik tab itu nanti ini jadi kelihatan ya. Ini mah kan sudah spasinya 1,5 Bu ya, bukan 1 Bu ya. Ya 1,5. Kemudian tadi marginnya juga diperhatikan ya. Nggak apa-apa yang dari yang dari Timur Tengah juga harus tadi bahasa Indonesianya juga tadi penulisan sistematika karya ilmiahnya harus diperhatikan.
Jadi ada dua ya, diperhatikan metode penulisan dan metode isi konten. Untuk konten dan metode tulisan juga bisa konsultasi dengan Ibu. Kemudian daftar pusaka juga harus belajar ya, Fikri, bagaimana nulis daftar pusaka atau biografi. Daftar pusaka aja ya, daftar pusaka saja. Jadi supaya sesuai dengan template dari tiap artikel jurnal. Dan tidak boleh ada halaman itu ya. Kemudian ini harus diperbaiki total ya, maksudnya tadi jadi pembaca, jadi apa yang akan diteliti itu apa ini? Di paragraf mana ini yang akan diteliti kamu itu apa? Tujuannya apa? Dengan menggunakan metode apa? Ini harus terbaca oleh semuanya ya. Jadi harus diberikan ruang narasi deskriptifnya bahwa penelitian ini berangkat dari apa, tujuannya apa yang diteliti, kemudian tadi metodenya apa atau pendekatannya. Di hasil dan pembahasan itu harus per sub ya. Apa yang diterangkan di dalam buku itu tentang apa? Ya, hasil bahasan itu ada konsep apa di sini? Misalnya sub pertama tentang kriteria hadis sahih. Misalnya Ibu kan tidak ini. Jadi ada subbahasan secara grand teorinya itu muncul. Jadi tidak langsung begini. Pengertian dan definisi ini apa maksudnya? Tidak jelas kan pengertian definisi itu apa? Mau menjelaskan apa? Ya, misalnya tadi sub pertama akan bahasan di dalam buku itu yang sebelumnya sudah dinarasikan. Inilah sistematika pemikiran siapa? Mustafa Al-Domi tadi tentang manhaj naqd hadis fi indal muhaddisin mutaqaddimin. Apa yang ditulis oleh beliau itu? Satu, penekanannya adalah misal tadi tentang kriteria hadis sahih. Apa yang mau dibicarakan ini kan bukan tentang penjelasan apa itu adalah, kan tidak. Maksudnya tadi apa pemikiran beliaunya tentang itu yang berbeda tadi dari ulama lain. Atau memperkuat, bisa tadi mengkritik atau tadi mukoronkan. Nah itu ya. Nah ini. Kemudian antara subjudul juga pakai jeda lagi supaya jelas, dan nomor-nomor juga itu harus sistematis. Ya. Sistematis. Misalnya tadi pendahuluan menggunakan tadi huruf, tidak ada huruf. Jadi kalau pendahuluan itu pakai huruf A besar, hasil bahasan B besar, misalnya tadi C besarnya adalah kesimpulan. Di pendahuluan, apa yang harus ditampilkan? Di subbahasan, apalagi ini subbahasan itu, kita sepakati minimal 15 halaman ya belajar. 15 halaman atau minimal 12 halaman. Kalau untuk artikel biasanya 15 halaman. Lelah, pasti lelah ya. Metode penulisan juga adalah setengah kerja kita sebenarnya, supaya bisa dipahami seperti apa metode penulisan saya. Tuh, jadi silakan sambil ini untuk semuanya ini ya. Jadi dimohon diperhatikan tadi metode penulisan, kemudian tadi sub bahasan itu harus per subjudul. Harus per judul. Misalnya tadi kita akan menampilkan pemikiran seorang tokoh, itu pasti diperkenalkan dulu siapa tokohnya, sistematika karyanya, reputasi dia menurut para ulama, baru pemikiran di dalam kitabnya apa aja. Nah itu ya, jadi dibuat bahwa kita menguasai satu kitab itu yang dinarasikan dalam bentuk tulisan artikel oleh Fikri itunya. Nah ini untuk memperkuat pemikirannya boleh kita menggunakan rujukan dari yang lain. Tapi tetap harus mengacu kitab ini yang akan dibahas. Tidak boleh. Karena ini adalah mau menampilkan satu pemikiran dalam satu kitab dari seorang tokoh besar. Ya, nah itu. Kemudian contoh juga harus berbasis hadisnya tampil. Ya, hadisnya tampil. Hadis yang Arabnya Bu maksudnya Bu? Ya harus ya, setiap contoh baik apapun temanya harus tampil itunya. Tampil ya. Kalau apa nih fontnya apa tuh Bu? Mau tahu.
Font untuk yang Arabnya, Bu. Saya di sini yang kan ayat ya. Ayat saya pakai tradisional Arabic. Ukuran New 16. Roman juga bisa. New Roman juga bisa ya. Ini Roman juga bisa ya. Bisa. Tapi di sini maaf Bu, ini untuk Ada ayat saya ngambil dari aplikasi. aplikasi aja, tidak usah ini, tidak usah ya kopas saja. Dari aplikasi. Kemudian karena ini hadis, sebenarnya Al-Quran tidak begitu banyak ditampilkan deh. Ya kalau untuk Al-Quran, kecuali tadi sangat urgen. Justru yang ditampilkan itu adalah hadis-hadis nabinya. Ya, Al-Quran mungkin di pendahuluan juga artinya cukup, tapi kalau hadis itu harus tampil karena kita adalah prodi ilmu hadis. Jadi bisa Al-Quran terjemahnya aja langsung begitu ya. Ya cukup. Maksudnya ada. Jadi jangan tampilnya Al-Quran. Al-Quran di situ misalkan sebagai penguat, karena misal saya menjelaskan tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai hadis sebagai pentaksis, itu muncul Al-Qurannya boleh. Tapi kalau hanya sekedar memperkuat tidak usah tampil juga nggak apa-apa. Justru hadisnya yang harus tampil. Kemudian tadi nama tokoh tidak usah pakai gelar kalau dalam tulisan, juga di dalam daftar pusaka. Jadi ya tidak ini. Ini Fikri harus bimbingan dengan Ibu ya. Iya, Bu. Apa? Belum ini Ibu substansinya, apalagi Ibu belum baca ini. Ya belum baca banyak ini tentang apa pemikiran substansi dari Mustafa Al-Adhami ini. Ya, silakan untuk teman-teman mau memberikan masukan apa? Lebih banyak masukan. Silakan. Mungkin kalau saya ada contoh satu kasus ketika memahami suatu hadis menurut ini Mustafa Al-Adhami ini. Saya baca-baca kayaknya nggak menemukan gitu. Mungkin bagaimana cara beliau dalam memahami hadis menurut metode beliau. Mungkin itu, Bu. Ya, berarti mau meminta ini apa aplikasi contoh ya, aplikasi contoh. Kalau perlu Ibu tahu ada nama khusus metode kritik ini enggak Mustafa Al-Adhami terhadap kitab ini, dalam kitab ini? Fikri, beliau menamakan sebuah metode tidak? Enggak ada, Bu. Tidak ada. Beliau cuma hanya menukil ini metodenya ulama terdahulu gitu. Dan diselip-selipin untuk dengan metodenya para mustasyrikin, orang-orang barat, dan beliau kemudian setelahnya membantah gitu. Lebih ke sana sih. Jadi beliau nggak dalam kitab itu nggak membuat sebuah metode baru ya. Gitu. Ibu juga kan tidak paham ini apa maksudnya ya. Ini hasil bahasan. Adalah ini bagian dari apa? Ada pasik, ada dobit, ada nakat. Dari ini maksudnya ada ini, Bu, narasi deskripsinya. apa namanya karena nakat kan butuh itu semua, jadi saya masukkan gitu, Bu, pengertian dulu. Iya, boleh, tapi di atasnya mau menjelaskan apa dalam bahasan ini? Kok nomor satunya pengertian, kan belum muncul apa itunya. Substansi yang dibahasnya mau menjelaskan apa. Ya. Jadi ada 4 pemikiran, boleh itu ijtihad, nggak apa-apa. Walaupun di penelitian sesudahnya ternyata ada 7. Tidak apa-apa, ada 4 pemikiran yang saya tangkap dari kitab ini. 1 ini. Ya, misalnya tadi tentang kriteria kesohihan. Ini misalnya memperkuat apa aja yang diperkuat oleh beliau ini. Ya, 2 apa tentang pemikiran misalnya tadi tentang kehujahannya misalnya Ibu kan tidak tahu. Jadi ini nomor-nomor ini Ibu tidak paham di hasil dan pembahasan itu. Jadi kemukakan di dalam hasil bahasan itu ada 4 atau 5 substansi pemikiran Mustafa Al-Adhami ketika mau menampilkan kritik ulama mutaqaddimin terhadap hadis ya. Jadi belum nampak. Walaupun mungkin sudah ada, tapi karena di atasnya tidak dijelaskan apa subbahasannya, jadi susah menangkap ya susah menangkap. Kayak tadi pasik nih bagian dari apa, naked, kemudian
Kemudian kalau ada nomor berikutnya, coba menjorok ke depannya harus jelas. Jangan disamakan dengan D. Nomor 2 itu bagian dari satu yang mana? Ini. Ini sebenarnya. Ini ya, atau nah ini ya intinya tadi coba nampakkan nanti di dalam sebenarnya nanti pembaca tidak baca kesimpulan juga sudah terbaca di bahasannya. Jadi kriteria pemikiran beliau tentang nakad fi ulama mutaqaddimin itu nampak di dalam bahasan. Ya. Ibu sebenarnya ke metodologi tadi penulisan yang ya, Ilan, udah. Kemudian siapa berikutnya? Coba pemikiran Ibu juga mohon disederhanakan oleh yang lain supaya Fikri bisa banyak menangkap. Semuanya bertanggung jawab ini untuk pengembangan pemikiran di mata kuliah ini. Semuanya bertanggung jawab banyak ya. Silakan yang lain. Ini yang hadir siapa saja Ibu belum lihat. Ya, sebenarnya sih tadi lebih ke menekankan apa yang disampaikan oleh Ibu ya di betul-betul serius dalam membahas ini dulu, ta'rif bil mu'allif wal mu'allaf gitu, bil musannif wal musannaf. Jadi biar kita itu terbawa dulu tadi yang mengetahui tadi metode dan yang lain sebagainya gitu. Kalau saya sih tadi tuh sebetulnya pas pertama kali presentasi yang saya cari tadi metode istilahnya manhaj beliau dalam penulisan buku itu. Kemudian tidak ada tarif tentang buku gitu. Maksudnya itu tuh buku apa gitu. Itu dulu gitu. Itu tuh buku apa? Apakah mungkin kalau misalkan metode kritik itu memang buku itu sebanding dengan metode dengan buku-buku yang dikarang oleh ulama mutaqaddimin tentang kritik hadis, atau mungkin bisa jadi buku itu tuh sebetulnya bukan buku tentang metode kritik misalnya. Bisa jadi kan seperti itu gitu. Bisa jadi gitu. Jadi sayang kalau misalnya kita nanti mengangkat tentang satu metode kritik dari Mustafa Al-Adhomi, tapi sebetulnya bukan itu kontennya. Saya khawatirnya seperti itu. Jadi sih kalau masukan dari saya gitu. Nah, itu bisa jadi temuan. Itu bisa jadi temuan Fikri nanti. Tidak apa-apa judulnya kritik, tapi ternyata di dalamnya hanya mendeskripsikan dari beberapa kitab ini. Bisa saja. Jadi kalau kritik itu kan ada rekonstruksi pemikiran ya dari beliau. Konstruksinya ya. Seperti apa. Nah, jadi kayaknya Fikri juga rada ribet ini ya Pik ya. Jadi menyederhanakan tapi dalam bentuk elegan ya penulisannya. Ketika menampilkan siapa saya, berarti buku akan ditampilkan. Cukup 2 paragraf juga sebenarnya cukup. Dari kenapa disebut nama ini, itu kan suka di dalam kata pengantar ulama itu, pengarang suka disebutkan. Kenapa? Misalnya tadi Profesor Dr. Mahmud Tuhan mengarang kitab Taisir Mustalah Hadis. Oh, ini untuk mubtadiin. Jadi terlihat dari bahasannya juga sistematikanya ta'rifuhu ya kan begitu kalau itu maudu'uhu, kemudian taksimuhu ya. Kemudian tadi ada amsaluhu, itu kan memudahkan ya. Jadi sesuai dengan namanya Taisir. Nah, ini tentang kritik juga sama, nampak nggak di dalamnya? Betul. Ya, Fikri nanti ditulis ya masukan-masukan, kalau ada kesulitan selalu bimbingan dengan Ibu ya. Salman sakit apa? Salman kurang sehat ya, harus sehat semuanya ya. Semoga cepat sehat. Ya, bagus masukannya. Kemudian siapa lagi? Sopi, Salma, Juber, Nasir. Ibu.
Apa? Mau tanya kan tadi yang masalah kesimpulan itu maksudnya kata Ibu dicantumin apa gimana Ibu, kan kata Ibu kalau nggak usah nggak usah ada kesimpulan pun udah dibahas di pembahasan. Jadi maksudnya boleh nggak dicantumin kesimpulannya gitu atau gimana? Masih Ini maksud Ibu, kalau di bahasannya jelas, sebenarnya pembaca itu tidak usah baca kesimpulan. Bukan berarti kesimpulan dihapus, enggak. Ya. Jadi begini, untuk melihat kesahihan hadis, dari sisi periwayatan saja, metode riwayah, tidak diroyah, sudah terlihat bahwa hadis ini adalah kuat. Jadi setelah diiktibar, hadis ini syawahidnya ada 4, ya. Kemudian mutabinya sangat luar biasa, lebih dari kutubut tis'ah. Posisi di tabiin-tabiinnya sangat terindang. Apa yang mau dikritik? Nah, begitu. Jadi secara diroyah belum diteliti secara diroyah, secara riwayah juga sudah bisa dipertanggungjawabkan sebenarnya. Jadi kalau bahasannya itu secara sistematis terlihat, sebenarnya tidak lihat kesimpulan juga nggak apa-apa. Justru Ibu mah lebih enak tadi lihat di bahasan saja dengan pendahuluan. Karena pendahuluan akan memberikan gambaran apa yang akan diteliti oleh penulis. Ya. Kenapa tadi membahas Jarwat Ta'dil Ibnu Hatim? Karena ada apa? Kan begitu. Atau kenapa akan mentahriz hadis-hadis di kitab Ihya Ulumuddin? Kenapa? Ternyata saya lihat banyak hadis-hadis yang saya tidak paham, maksudnya tadi tidak ada di sumber ini, membuat penasarannya. Metodenya kritik jelas cocok. Kayak tadi misalnya tadi ada IAT nih memunculkan Ahlul Bait di dalam tafsir atau bari. Kenapa atau bari? Karena Bu katanya lihat atau bari itu banyak mendukung hadis-hadis yang digunakan oleh dalam pengertian di sini Ahlul Bait versi imamah. Oh, kelihatan latar belakang. Kenapa memunculkan Mustafa Al-Adumi? Kenapa? Ada apa dengan beliau? Karena beliau mungkin yang paling tampil ke depan gitu, yang paling tampil ke depan mempertahankan bahkan memperkuat argumentasi-argumentasi yang dikuatkan ulama mutaqaddimin dengan pemikiran kehasannya gitu akan menampilkan sehingga para ulama para sarjana barat itu banyak yang terpatahkan dengan argumentasi Mustafa Al-Adumi. Membuat orang penasaran ketika ditampilkan siapa Mustafa Al-Adumi. Apalagi dalam karyanya tadi. Begitu. Itu hanya ini, Salma itu belum pertanyaan. Apa yang akan memberikan kontribusi terhadap Fikri? Untuk semester ini, semester depan mah kali-kali kalaupun tadi belum ada kesepakatan daring, kita kali-kali offline ya, untuk supaya brainstorming ibunya bisa masuklah ke semuanya. Kadang-kadang ibu mengulang lagi. Sebenarnya mah kalau sistematika bahasan ilmu hadis dirampingkan menjadi roadmap yang sederhana, sebenarnya tidak begitu ruwet ya, tidak begitu ini. Kita kali-kali offline di dalam kelas bersilaturahim, asal bawa ini bekal dari masing-masing ya, gitu aja. Prijal singkah arti lamun rek offline mah kan ibu mah tidak dibayar di offline. Ya, jadi ibu kalau yang bimbingan juga banyak yang offline. Kalau untuk bimbingan bolehlah asal tadi sudah divaksin kata ibu. Ya kalau sulit menjelaskan di email sudah beberapa kali ibu tidak paham sok bolehlah. Jadi karena kok ibu maksimal 3 bulan selesai tesis itu aja, jangan panjang-panjang tesis teh. Lama sampai setahun ya, jangan lama-lama. 3 bulan tapi konsentrasi. Terutama di hasil bahasan suka banyak kali itu kadir. Ya, Jubair, ada pemikiran apa yang disumbangkan kepada Fikri supaya santuy aja ya, pandai mengelola stres gitu ya. Pandai. Jadi kan salah satu mujtahid berhasil itu selalu stres kan begitu. Jadi selalu banyak kepenasaranan tadi untuk baca. Kalau adem-adem aja bukan magister itu.
Itu jamaah majlis taklim kalau yang ini, ya. Ya, gimana Nasir? Nasir kemarin pertanyaannya bagus ini. Sopi Tasikmalaya Hadir, Bu. gimana? Sok apa? Ibu tidak mau jadi Belum. pendengar ya, ini kan bukan jamaah ibu ketika di madrasah. Ya itu. Nasir mau ini paling ngasih saran ke Kang Fikri untuk nambahin biografi Mustafa, biografi Syekh Muhammad Mustafa Azomi. Jadi biar pembaca bisa tahu bahwasannya siapa Mustafa Azomi ini, dari mana lahirnya, tahun berapa dia lahirnya, kayak gitu sih. Lebih kayak untuk kita bisa untuk memahami metode pemikiran dia kan, kalau kita nggak tahu bahwasannya dia asal usul dari mana, kita lebih jelas untuk nggak mau mendengarkan kan, atau nggak mau untuk ini siapa ya kok ngomong kritik hadis tapi nggak ada tentang riwayat hidupnya. Jadi saran mungkin ada biografinya gitu, Muhammad Mustafa Al-Azhami di bagian awalnya, di agar-agar kita oh ini ya rupanya, oh gitu sih, kayak gitu. Ya, pasti ya. Cukup satu paragraf kalau hanya tentang Rijal dari sisi itunya ya, identitas dirinya cukup satu paragraf. Terus untuk bukunya juga satu paragraf Yang juga, Bu. harus ditampilkan itu dari tema turun ke latar belakang tuh, harus tampil. Apalagi di paragraf pertama. Di paragraf pertama. Ibu paling senang baca biografi para ulama hadis ya, minimal satu hari satu hadis, Nasir. Ya, misalnya tadi siapa sih Imam Al-Qarafi, nah, gitu ya. Zubair tahu siapa Imam Al-Qarafi? Nama kitabnya juga. Yang punya Yang punya kamu, boleh. namanya. Terus di beliau kalau nggak salah di Imam Qarafi yang Maliki itu kan. Jadi ada yang pure murni tadi tentang pemikiran hadis, apalagi pemikiran tentang hadis yang di mana goir syar'inya. Ya, goir syar'inya. Kalau Imam Ad-Dahlawi menyebutnya bukan goir syar'inya, apa istilahnya? Goir salah ya, goir salah. Nah ini. Jadi Mustafa Al-Azomi itu karena tadi banyak berhubungan dengan barat, karena bahasa Inggrisnya luar biasa. Jadi beliau lebih tampil tadi ini. Jadi membaca biografi Nasir, biografi ulama hadis. Kalau dulu Ibu senang di UIN itu di ruang referen itu membaca ensiklopedia, membaca bahkan ditempel-tempel di dinding di kamar itu tadi tentang biografi pakar-pakar, apalagi tentang Ibnu Hajar. Jadi ketika Ibu mau ngaji Bulughul Maram itu selalu mencium itu bukan apa-apa, karena saking luar biasa itu kontribusi Ibnu Hajar terhadap perkembangan hadis itu ya. Itunya. Sampai memuliakan kitab yang, jadi Ibu bukan hanya berbasis digital, bukan dalam bentuk mushaf juga punya gitu ya. Jadi tanda cinta kita dalam profesi kita. Ya, Fikri nanti Ibu bantu ya. Nah, ini karena nilai UTS itu adalah dari tulisan dan presentasi ya hari ini. Jadi oleh Ibu tidak akan dulu dikasih nilai ya. Karena tadi harus banyak perbaikan-perbaikan. Jadi kalau nanti dalam tesis itu kita tidak bicara lagi metode penulisan, itu harus sudah di luar kepala ya, cara nulis footnote atau cara nulis daftar pustaka, membuat paragraf, bagaimana tadi dalam paragraf kita menggunakan paragraf apa. Misalnya tadi ada paragraf induktif, ada paragraf campuran, bebas, tapi satu paragraf dengan paragraf yang lain tidak loncat-loncatan. Ya, tidak saling loncat, tapi justru saling berhubungan gitu ya. Emang tadi lumayan lah kalau karya ilmiah itu harus betul-betul sistematis, realisasi itu kan ini diperlukannya. Jadi ketika ada 3 ajaran Allah dalam
dalam wahyunya, yaitu adalah akidah, ibadah, dan tasawuf. Karena di bawahnya saya mau menjelaskan hadis-hadis ibadah misalnya. Dijelaskan dulu secara grainnya. Terus ada masalah apa dengan hadis-hadis ibadah? Nah, begitu ya. Mau apa yang ditampilkan? Nah, jadi di dalam penulisan juga adalah bagian dari keprofesionalan kita dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah ya. Karena harus berdasarkan, misalnya tadi paragraf itu secara internasional, bukan hanya Indonesia. Daftar pusaka secara internasional. Bagaimana mengutip juga internasional, nah, begitu. Ya, jadi untuk minggu depan konsultasi terus dengan Ibu minimal 2 kali bimbingan dan Ibu ACC. Ibu paling nanti lebih ke hasil dan bahasan itu ya harus sistematis ya, maksud Ibu secara sistematis. Jadi kalau membahas tadi tentang mahasiswa S1 yang konsultasi tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan emosi ya, dengan emosi apa yang dibahas ya tentang di dalam hadis, mungkin tadi ada kalau pengertian bisa dari buku-buku umum, tapi kalau sudah masuk ke hadis, emosi di sini lebih kemana penekanannya? Ada emosi kemandirian, ada emosi mengendalikan rasa amarah ya. Kemudian ada emosi tadi yang tadi berending mutmainnah dalam hadis Nabi. Banyak tapi dibatasi untuk S1 Ibu 3 hadis. Nah itu. Ya kalau Salma dulu kan begitu Ibu, kalau ngajar di hadis itu minimal 3 bahasan besar masuk dalam ini. Tapi kalau buku tidak boleh dibatasi sesuai dengan, tapi bukti kita menganalisis sebuah buku tadi dalam bahasan ada 5 kriteria pemikiran Mustafa Al-Domi tentang buku ini. Apa? 1. Di 1 juga adalah beranak. Bagus. 2 ini bagus sekali. Kemudian nanti ada komentar para ulama ya. Ada sedikit komentar. Ulama cukup lihat di jurnal, artikel jurnal tentang reputasi Mustafa Al-Domi. Jadi ada komentar ulama. Jadi kita ada menampilkan mungkin ada kelebihan buku ini, kekurangannya dari para ulama. Mungkin banyaknya adalah yang menyanjung, itu luar biasa. Itunya, ya. Ada lagi? Tadi Nasir tentang biografi. Aprijal belum bersuara apa? Ya Bu, mungkin tadi udah disebutkan juga sama Ibu sama teman-teman yang lainnya. Mungkin ketika mengangkat sebuah tulisan yang mana tulisannya itu mengangkat suatu tokoh dan sebuah karyanya mungkin Bu ya. Jadi memang ada sistematika ketika mengangkat sebuah tulisan yang isinya tentang itu. Misalkan betul tadi seperti yang dikatakan Ibu dan Kang Nasir gitu, diangkat dulu atau diperkenalkan dulu biografi singkatnya, karya-karyanya, mungkin metodologi cara penulisan kitabnya, kemudian lupa lagi. Itu mungkin Bu ya yang pertama. Kemudian yang kedua sekaligus ini mungkin bertanya sih Bu, sifatnya kalau yang kedua itu ketika mengkomparasi Bu, karena mungkin ketika mengkomparasi 2 tokoh Bu, itu sebetulnya langkah-langkahnya itu seperti apa Bu ketika mengkomparasi 2 tokoh dengan pemikirannya, kemudian nanti konklusinya atau kesimpulan yang ingin dicapainya itu seperti apa Bu? Seperti itu Bu. Kalau mengkomparasi itu pasti harus ada yang bedanya ya. Intinya ada perbedaan pemikiran dalam tema yang sama. Misalnya tadi ada komparasi pemikiran Albani dengan Mustafa Al-Domi dalam kriteria kedobitan seorang perawi hadis. Nah, berarti ada yang beda. Kalau sama dua-duanya tidak usah dikomparasikan, mau apa yang dibahasnya.
Ya, walaupun hanya satu ya, hanya satu bisa dikomparasikan. Jadi satu menarasikan dulu, mendeskripsikan dulu pemikiran satu, yang kedua nanti apa benang merahnya? Itu temuan temuan Aprijal nanti. Ya, temuannya. Apa benang merahnya? Ya, yang tertangkap itu. Insya Allah kalau satu pemikiran-pemikiran lain pasti ada perbedaan lah ya. Baik, ada perbedaan. Misalnya perbedaannya secara global sama, tapi ketika penjelasan contoh, kalau Profesor Hasbi Asidik itu lebih rinci. Lebih rinci. Bukti rinci apa? Jelaskan bukti rincinya. Sama contoh, tapi ketika dalam pengaplikasian contoh itu lebih rinci. Dari mulai tadi perujukan buku, kemudian asbabul wurudnya, kemudian tadi kaidah bahasa ditampilkan, pendapat para ulama juga, ya, baru dia ada penyikapan di akhir misalnya, gitu ya. Ini, jadi mau menampilkan studi komparatif dalam tema yang sama dari dua tokoh, ya, yang sama-sama seorang muhadis ininya. Misalnya tadi metode kritik Sudi Ismail, Ibu lihat dengan Mustafa Yangkub itu bagus-bagus itu ya. Tak kalau Sudi Ismail itu sudah menampilkan istilah itu keindonesiaan. Bagusnya, keindonesiaan istilah-istilahnya itu. Misalnya ada kritik intern, ekstern, ada kaidah mayor, minor itu kan tidak ada di kitab-kitab mutaqaddimin. Itu istilah beliau aja untuk memudahkan bahwa ternyata ada kaidah minor dari ilah itu, ada kaidah minor dari adil itu, ya, ada kaidah minornya dari kaidah mayornya mutasil sanad itu beliau perinci. Padahal di dalamnya juga ada di kitab-kitab para ulama, ya, tapi beliau menamakan sub-subnya jadi mengindonesia jadi lebih enak. Nah itu ya. Fikri kecintaan pada kajian hadis itu ya. Jadi Ibu sangat menghargai sebenarnya sesederhana apapun karya yang ditampilkan, Ibu sangat hargai dengan tadi harus bimbingan ya. Jadi harus banyak yang cerewetnya mahasiswa. Bu, metode penulisan saya sudah benar belum Bu? Kemudian sudah nampak enggak Bu kalau di pendahuluan saya sudah nampak enggak sebagai turunan dari tema? Kemudian di perumusan di latar belakang itu kan ada perumusan masalah, ada batan masalah tuh. Nah, nanti di bahasan juga sama. Jadi penguji nanti tidak akan kemana-mana. Makanya ditampilkan metode yang digunakan dalam penelitian saya bukan metode bukunya. Metode penelitian saya adalah tadi metode kepustakaan, analisis konten tadi, karena akan mendeskripsikan tadi pemikiran sebuah karya dari seorang pakar ini. Jadi apa kontribusi mahasiswa? Bisa menampilkan dalam bentuk tulisan yang sistematis itu aja. Dengan tadi menambah mungkin ada pendapat dari para ulama yang tidak ada di buku itu. Tambahannya itu. Tidak plagiasi. Nah ini tidak. Ya. Justru bahkan kita adalah perpanjangan akan menampilkan karya-karya besar para ulama kita dengan metode penulisan tadi yang kritis ya, yang sistematis, yang rasionalis sebagai persyaratan dari sebuah karya ilmiah. Jadi ini kita adalah karya ilmiah murni ya, bukan ilmiah populer. Ya, itu. Mana yang harus dimiringkan, mana yang harus diblok, ya itu aja. Mana yang harus huruf besar semuanya, itu kan metode penulisan. Ya bisa dipahami nggak pemikiran Ibu kalau sebuah karya? Ya. Bisa insya Allah Bu. Ya gitu ya. Jadi kalau Ibu mah kalau sebuah karya lebih enak karena yang dibahasnya itu. Jadi menampilkan siapa buku itu, siapa pengarangnya itu, kemudian apa yang ada di dalamnya di dalam bahasa. Kemudian reputasinya seperti apa? Kalau reputasi harus dari ulama lain. Ya, kalau reputasi baik karyanya maupun dari penulisnya. Siapa yang mau mendebat pemikiran Mustafa Al-Domi kan begitu. Harus dinampakkan dari buku apa kita menulis itu. Harus berbasis rujukan.
Ya, emang tadi kata Ibu juga metode penulisan itu setengah kerja. Termasuk nyari buku bahan itu kan masuk tadi metode penulisan. Mengumpulkan dalam bentuk PDF juga kan sama ikhtiar kita. Ya, saya megang 5 jurnal terakhir tapi bukan buku itu yang dibahasnya. Nah, masuk dalam ini, dalam bacaan kita. Ya, artikel yang berhubungan dengan kita. Jadi yang tema-tema dari Ibu boleh dimodif ya, boleh dimodif, tapi tidak keluar dari itu. Ya, silakan ada lagi. Fikri, buku kamu yang Mustafa Andomi itu dalam bentuk PDF atau mushaf kamu punyanya? PDF, Bu. Soalnya saya PDF. Ya, tidak apa-apa, PDF juga itunya. Itu bagus sekali, ini harus diangkat nih ya, yang karya-karya metode kritik dari para ulama itu harus diangkat sebenarnya. Ya. 1 jilid kan? 1 jilid ya, Bu. Ada panjang. Ya, bisa di-share enggak PDF-nya di grup, bisa di-share? Bisa nanti insya Allah. Ya, di-share ya. Kali-kali kita akan membaca Sophie. Ya, kita bareng-bareng satu saat ini. Sophie baca dari halaman pertama sampai kedua. Ibu ingin mendengar suara Aprijal dalam membaca kitabnya, kan begitu. Ilan juga sama, itu ya. Nah, ini tidak apa-apa salah baca, asal jangan salah memahami saja. Lupa Bu, bagaimana maf'ul bih dibacanya nggak jadi masalah. Yang penting bisa nggak menangkap. Intinya kosakata itu yang harus di apa? Kosakata ke ulumul hadisan ya. Jadi 1 paragraf per hari itu juga perlu untuk ilmu hadis ini. Ya jangan sampai miskin kosakata ketika baca itu, aduh banyak yang ininya gitu ya. Kalau bahasa Inggris kan Google Translate-nya sudah benar. Kalau bahasa Arab agak susah karena banyak idiom-idiom yang tidak bisa terbaca oleh sistem itunya. Ya ditunggu Fikri, Ibu juga kalau mushafnya belum punya tuh. Ya, Kalau sudah Bu, sudah saya kirim ke sip. grup. Ya. Kita akan membedah sebuah kitab juga bagus sekali lah. Ya, Ibu nanti di akhir lah. Mungkin nanti sebagai alternatif ini karya Mustafa Andomi boleh juga. Atau dalam bahasa Inggris juga boleh. Ya. Apalagi ada yang harus dibicarakan lagi? Ya, insya Allah untuk angkatan ini dari bentuk artikel ini akan Ibu kumpulkan menjadi sebuah karya. Jadi nanti tertulis kan nama Aprijal, nama Salma, Sophie semuanya. Ya, tentu presidennya kan Ibu Dadah. Walaupun Ibu tidak nulis. Ya, termasuk bahan UAS juga. Ya minimal kan nanti dikembangkan menjadi 100 halaman masing-masing. 1 halaman. Jadi lengkap menampilkan siapa Mustafa Andomi. Nanti itu bimbingan setelah UTS ya. Akan Ibu. Jadi yang tema hari ini tuh harus betul-betul nanti menjadi 100 halaman. Emangnya skripsi Ibu gampang, udah tinggal kopas-kopas sudah banyak. Ibu juga asal berujukan itunya. Ya, itu aja Nasir. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan ke Ibu enggak? Bu, UTS kapan? Ini teh ke UTS, Saudara. Oh, UTS. UTS ini. Jadi minggu depan semuanya harus beres, walaupun belum bagian ke depan. Tanggal 30 Oktober harus beres semuanya. Walaupun belum bagian tampil ke depan, tapi semuanya harus mempunyai nilai UTS. Ya, Nasir tentang apa, Nasir? Materinya Apa ya? tentang apa? Lupa Bu. Harus Lupa, dari Bu. sekarang. Jadi tidak punya nilai UTS kalau tidak mengumpulkan. Kalau Nasir itu pemikiran hadis barat Moski Bu. Ntar saya share coba Bu.
Mana? Oh, besok Ilan ya, Ilan pemikiran fikul hadis. Iya, Itu Bu. kalau mau Jamaluddin Al-Qasimi kayak Fikri kamu, 1 jilid juga itu. Iya, Ya. Bu, saya mau tanya, nah ada kitabnya, bukunya apa ya? Saya Ada. lagi nyari-nyari. Ada. Oh, ada. Udah Saya Misalkan nemunya banyak. saya nemunya ini, Bu. Apa betul nggak, Bu? Yang ini bukan Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Qawaidut tahdis min bukan qawaidut tahdisnya, fikul hadisnya. Oh, fikul hadisnya. Fikul Saya- hadisnya. Jadi Nah, ini fikul nanti- hadis itu ke metode pemahaman hadis ya. Oh, iya, Bu. Metode pemahaman hadis. Nah, sambil Ibu, saya mau tanya, boleh? Ini kenapa fikul hadis lagi ini di nomor 4? Kan saya nyerap dari voice note Ibu, Bu. Oh gitu. Iya, ini semua ini. Jadi pertama Mustafa Al-Azami, kemudian Jamaluddin Al-Qasimi, kemudian Imam Ad-Dahlawi. Urgensi pemikiran hadis dalam studi apa ini? Urgensi, Bu, pengitibaran hadis dalam studi kasus. Nah, nanti studi kasusnya mencari sendiri, Bu. Kang Anggar. Oh, urgensi pengintibaran dalam periwayatan hadis ya. Urgensi pengintibaran dalam periwayatan hadis. Dalam periwayatan hadis. Oh ini pure mustalah ya. Sejarah pemikiran studi hadis di barat. Salma ini sejarah pemikiran juga ini terlalu umum, harus harus ke lebih mengerucut. Yang sudah ada Moski sama Jane Ball, Bu. Tinggal siapa lagi kalau misalkan mau dikerucutkan ke Nasir baca buku-buku tentang Profesor Komarudin Amin, luar biasa ini. Ya. Yosep Sah, Bu. Yosep. Profesor Dr. Komarudin Amin yang membahas tadi hadis di barat. Oh, baik, Bu. Nanti saya coba baca. Sudah ada, itu disertasinya. Sopi tentang boleh muncul teorinya, common link-nya boleh muncul. Oh, siap, Bu. Oh iya, jadi Muncul. Jadi mungkin common link itu bukan hanya John Ball saja, ada guru-guru dianya yang tadi menginspirasi dia sebenarnya. Jadi misalnya tadi sebagai sebuah kritik apa itu. Jadi modifikasi yang bagus, jangan pemikiran studi barat itu kan terlalu umum. Aprijal akan menampilkan karakteristik tadi muahadis Indonesia. Karakteristik tadi muahadis Indonesia. Boleh di sini Suri Ismail dan perbandingan, Bu, perbandingan tokoh hadis Indonesia dan luar, Bu. Di sini contohnya jangan dengan luar lah, udah Indonesia saja, jangan dengan luar. Tidak berbanding. Ya, jadi akan menampilkan karakteristik corak pemikiran hadis ulama Indonesia, itu temanya. Di dalam kurungnya adalah mau menampilkan pemikiran Suri Ismail atau Suri Ismail dengan Mustafa Yaqub boleh. Jadi kan ada buku kritiknya, dua-duanya punya buku kritiknya. Ya, Aprijal, jangan dengan luar. Jadi mau menampilkan ulama Indonesia, ya, studi kritik hadis ulama Indonesia. Dalam ini studi kajian pemikiran Suri Ismail dan Mustafa Yaqub. Nah itu, ya ada sedikit ini. Nanti sambil bimbingan dengan Ibu, nanti tema mah gampang lah ya. Nanti ada sedikit modifikasi supaya marketable-nya bagus. Ya, Bu. Sambil memang, Bu, ketika saya mencari referensi tadi, Bu, di Google Scholar tentang komparasi
pemikiran Syuri Ismail dan Ali Mustafa Yaqub, Bu? Itu udah ada dalam bentuk bukunya, Bu? Berarti gimana, Bu ya? Nah, kalau sudah ada, nanti yang belumnya apa? Yang belum ditampilkannya apa? Jadi cari celahnya dulu mungkin, Bu ya. Jadi masih bisa Lihat aja, mengkompak tidak usah baca buku di dalamnya, cukup di daftar pustakanya aja. Di daftar daftar isinya, isi. untuk main Oh, bahasannya. baik, Bu. Gitunya. Misalnya tadi mau membahas menampilkan kritik linguistiknya. Ketika menjelaskan tentang majaz itu luar biasa. Di Mustafa Yaqub itu dalam kasus apa? Sedangkan di buku-buku itu tidak hanya sekedar sekilas-sekilas saja. Jadi mau menampilkan hadis-hadis yang di mana majaz, misalnya gitu, Aprijal ya. Ininya. Tidak mesti harus diulang-ulang lagi kriteria tekstual. Tidak usah, itu sudah banyak. Itunya. Ketika tadi hadis-hadis yang di mana tamsil itu ternyata, nah begitu ya. Kalau yang lain hanya mengutip aja, misalnya dari buku Muqaddimah Ulumul Hadisnya Ibnu Shalah. Kalau beliau ada contoh-contoh terbaru dari karya beliaunya misalnya. Ya, nah itu. Jadi kalau kaidah bahasa saya akan menampilkan kelinguistikan dari kedua-duanya, ke kajian linguistik, kebalaguhannya. Jadi ada pendekatan balaghah dalam memahami hadis Nabi yang ditampilkan kedua tokoh ini. Dalam kasus hadis mana itu harus muncul. Wah, ini bagus sekali bisa menjadi tesis ini ya. Jadi kalau tesisnya deskripsi, Ibu biasanya tolak, pangkos, jangan yang begini ya. Jadi tapi memberikan jalan keluar. Nah itu saja mungkin hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Fikri, apa yang Fikri tangkap itu seperti apa yang barusan masukan-masukan dari teman dengan Ibu? Semakin pusing atau emang semakin mengurai banyak kemudahan? Semakin alhamdulillah mengurai, Bu. Mengurai, alhamdulillah. Ya itulah bagi orang yang cinta ilmu itu masukan luar biasa. Tinggal actionnya aja, membaca. Membaca itu kadang-kadang tadi Nasir, kalau seperempat jam agak pusing, berhenti dulu sebentar. Lihat yang hijau-hijau. Maju lagi, jangan sambil ngemil dan tidur. Nah, jangan. Jadi jangan pernah mengalah untuk sampai kepada titik ya, titik penghabisan sampai saya paham siapa Mustafa Al-Dhummi itu, apa karakteristik yang berbeda dengan ulama lain, itu harus tampil ini ya. Nah itu sama semua juga. Sophie mau tadi tentang common link itu kan luar biasa, menginiasi para pembaca supaya apa, supaya kita itu adalah terhipnotis dengan pemikirannya dan menyaksikan tadi keakuratan hadis-hadis yang sudah terungkap di dalam kitab-kitab karya para ulama. Ya, jadi nampakkan di latar belakang itu berbahaya tadi kalau tadi pemikiran teori common link ini menjadi satu-satunya landasan teoritis ilmiah tanpa pembanding dari kajian kritik hadis para ulama. Jadi tampil di latar belakang itu ya. Nah ini karena banyak dipertanyakan, banyak di hadis-hadis mutaqaddiminu yang goribnya di posisi tabi'in. Ya, yang goribnya di posisi tabi'in itu yang harus dibuang oleh barat, itu harus dibuang hadis-hadis begini. Inilah hadis tipuan, kemudian hadis halusinasi para tabi'in menurut mereka. Karena tadi tidak ada sikap pentadiman kepada para ulama. Padahal tadi misalnya Imam Yahya sebagai guru Imam Bukhari harus mencari hadis tentang halawatul iman itu harus berangkat ketiga wilayah untuk membandingkan satu ulama dengan ulama yang lain. Walaupun emang secara common link emang beliau menyendiri. Tapi kan dibandingkan dengan riwayat yang lain juga kan ini kan memperkuat. Nah ini jadi ini kontribusi sarjana magister ilmu hadis di jurusan ilmu hadis UIN Bandung itu harus tampil dalam sebuah karya. Nanti akan disatukan semuanya dengan bimbingan Ibu. Ya, insya Allah tetap semangat. Tiada hari tanpa baca. Jangan pernah banyak mendengar, karena mendengar itu banyak menipu, termasuk dari Budada sebenarnya. Kalau banyak mendengar itu banyak menipu sebenarnya. Jadi kalau dari baca itu pernyataan itu kan bisa banyak salah gitu ya. Nah itu insya Allah
Ibu juga sambil mau baca kitab tadi Mustafa Al-Adhomi ya. Nah, ini tentang manhaj nakednya itu seperti apa. Sudah ada terjemahannya belum? Fikri, sudah terjemahannya belum? Kurang tahu tuh, Bu. Nah, insya Allah untuk yang semester 3 Ibu akan UTS-nya nantilah seperti ini. Akan menerjemahkan. Ibu, kalau mahasiswa 20 halaman, Ibu kan bisa 35 halaman, beda sedikit. Gitu ya. Insya Allah. Nah itu, jadi cara menerjemahkan juga emang harus belajar ya, harus belajar. Apalagi ilmu kita itu sama-sama baca kitab ulumul hadis, apa bedanya sama dengan kitab yang lain? Istilahnya kan kita masuk di otak kita. Kalau baca tentang teori korosin di dalam kimia ya pasti ada keluar dari ilmu kita. Kalau ilmu hadis kan itu juga Salma, makanya sering membuka kitab-kitab turos. Nah, ciri khas Bandung itu adalah menampilkan kitab turus. Living hadis itu bukan kajian ulumul hadis sebenarnya. Kajian ilmu hadis itu adalah kitab turus ya. Nah itu aja. Ya, semoga bermanfaat. Fikri tetap semangat karena harus diperbaiki lagi kalau ingin nilai UTS-nya mumtaz. Sebenarnya nilai pilihan choice ya. Saya mah Bu cukup di D. D juga lulus sebenarnya mah. Nasir bobotnya 1 lulus. Bu ingin A boleh. A-nya juga mau gemuk, sedang, atau kurus. Itu pilihan juga. A saya mah cukup di B gitu ya. Jadi Ibu transparan aja nanti memberikan penilaian di UTS. Dan itu match dengan di UAS ya. UAS juga sebenarnya ini juga. Makanya tadi harus betul-betul di awal ini yang harus tajam ya. Nanti tinggal pengembangan. Ya, hayya bina nahtatim bi qautil hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.